Realita dimanapun Anda berada. Selamat 91 Realita FM, ragam hiburan dan informasi kembali menyapa Anda hari ini, tepatnya di hari Kamis 9 Januari 2025 bersama Nisa Rumi, kerabat, dan kali ini di studio kita akan melakukan talk show, akan membahas waspada penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan di Pamekasan. Dan kali ini kita talk show bersama DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan, dan di studio Realita FM Nisa sudah bersama Insinyur Slamet Budi Harsono. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Dr. Hewan Muhammad Fahrul Rosi selaku pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Pamekasan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian ada Dr. Hewan Ahmad Fathul Qorib selaku medik veteriner muda DKPP Pamekasan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, tentunya harus semangat ya di pagi hari ini. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin berbagi pertanyaan atau sharing ya seputar tema kita pada pagi hari ini tentang waspada penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan di Pamekasan, yang kita ketahui saat ini sudah marak kembali begitu ya Bapak. Jadi untuk Anda bisa langsung join di akun YouTube kami di Realita Official. Jadi bagi Anda silakan layangkan beberapa pertanyaan atau mungkin beberapa keluhan begitu Bapak ya. Dan kali ini Bapak kita mulai dari Bapak Budi ya, selaku Kabid Keswan DKPP Kabupaten Pamekasan. Sebelum kita menyimak lebih dalam nih Bapak, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu penyakit mulut dan kuku atau PMK dan bagaimana penyebarannya di Pamekasan? Mungkin mic-nya lebih didekatkan lagi Bapak. Oke, baik. Monggo Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Realita yang ada di penjuru tanah air, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Realita yang telah memberikan waktu kepada bidang kesehatan hewan DKPP Kabupaten Pamekasan untuk menyampaikan tentang kewaspadaan terhadap adanya penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Pamekasan atau di Indonesia pada umumnya. Jadi yang perlu kami sampaikan ini, yang pertama adalah datangnya virus PMK di Kabupaten Pamekasan, yaitu sejak sebetulnya virus PMK mewabah di Indonesia itu terakhir pada tahun 83, itu terakhir berada di Pulau Jawa, dan pada tahun 1986 Indonesia sudah mendeklarasikan bahwa bebas PMK, dan baru pada tahun 1990 dunia mengakui bahwa Indonesia sudah bebas dari penyakit mulut dan kuku. Dan ini nampaknya ada perkembangan setelah 35 tahun atau lebih bebas dari PMK pada tahun 2022. Ini setelah Lebaran bulan April kira-kira seperti itu, muncul di Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Sidoarjo. Ini muncul pada tahun 2022, sehingga pemerintah melakukan kebijakan pada waktu itu, yaitu pengobatan dan vaksinasi PMK. Jadi vaksinasi PMK itu dimulai pada tahun 2022 sampai 2024. Untuk tahun 2025 ini masih direncanakan oleh pemerintah pusat dan provinsi, karena PMK itu tidak bisa dikendalikan oleh kabupaten sendiri, harus dikendalikan secara nasional, karena PMK itu penyebarannya sangat luas, bukan hanya provinsi atau kabupaten, malah antar negara. Jadi pemerintah pusat sudah mengambil langkah-langkah, yaitu pengobatan dan vaksinasi dari tahun 2022 sampai 2024. SDM kami yang ada di lapangan dalam menangani PMK itu terdiri dari dokter hewan dan paramedik. Dokter hewannya itu berjumlah 8 orang, dan paramediknya sebanyak 55 paramedik yang tersebar di 4 puskeswan. Jadi puskeswannya itu pusat kesehatan hewan itu ada 4,
Yang pertama ada di kota, membawai Kecamatan Kota Pamekasan, Telanakan dan Propo. Yang kedua Puskeswan Galis itu membawai Kecamatan Padumau, Larangan dan Kadur. Yang ketiga Puskeswan Pakong yang meliputi Kecamatan Pegantenan, Pelengaan dan Pakong sendiri. Dan yang terakhir adalah Puskeswan Waru, yaitu untuk Kecamatan Batu Marmar, Pasian dan Waru. Jadi 4 puskeswan tersebut yang melayani para peternak yang ada di Kabupaten Pamekasan dalam rangka pelayanan kesehatan. Bukan hanya PMK, pelayanan kesehatan lainnya juga kami siap membantu untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dalam perjalanan waktu pelaksanaan PMK memang ada kendala seperti kadang-kadang peternak itu enggan menerima kegiatan vaksinasi, tapi berkat gigihnya teman-teman yang ada di lapangan itu melakukan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi betapa pentingnya vaksinasi, maka sudah banyak yang melakukan yang divaksin ternak, terutama sapi, kambing dan domba. Sudah banyak yang telah divaksin oleh teman-teman petugas. Jadi vaksinasi itu merupakan upaya pemerintah untuk hadir menangani PMK dan upaya terakhir setelah pengobatan. Jadi vaksinasi itu harus dilakukan kepada ternak yang sehat dalam rangka pengendalian PMK di Kabupaten Pamekasan. Sementara itu dari kami dari bidang kesehatan hewan. Oke, baik. Jadi luar biasa, beberapa antisipasi sebenarnya sudah digalakan ya di beberapa wilayah di Kabupaten Pamekasan, dan ini bukan hanya menangani PMK saja begitu ya Bapak. Dan menarik, mungkin nanti kita akan bahas juga tentang vaksinasi. Kemudian kita bergeser ke Dr. Hewan Muhammad Fahru Rosi selaku pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Pamekasan. Gimana? Harus semangat nih Pak. Siap. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah omongin Bapak tentang PMK itu apa dan seperti apa gejalanya, dan kali ini Bapak mungkin lebih dijelaskan lagi untuk apa saja sih Pak gejala klinis dari PMK pada hewan, khususnya seperti sapi, kambing maupun domba Bapak. Ya, monggo. Terima kasih. Untuk penyakit mulut dan kuku, Mbak Nisa, itu penyebabnya virus. Virus. Penularannya sampai 100%, Mbak. Jadi begitu cepatnya gitu. Tingkat kematian di bawah 10%. Gejala-gejala yang muncul awal biasanya demam, Mbak. Demam tinggi, hipersalivasi itu banyak mengeluarkan air ludah ya. Hipersalivasi, kemudian baru akan muncul erosi pada mukosa mulut. Erosi mukosa mulut akhirnya berbentuk seperti sariawan, lesi-lesi di mukosa mulut ya. Apabila ini terus berlanjut akan ada luka di kuku, makanya disebut dengan penyakit mulut dan kuku. Dan kuku, bukan dan kaki ya tadi. Kaki, ya. Oke. Jadi itu salah satu gejalanya ya. Tidak ada pengobatan spesifik karena ini virus mRNA ya. Jadi pengobatan ditujukan untuk satu, infeksi sekunder. Yang kedua adalah terapi support. Jadi satu-satunya cara adalah pencegahan. Pencegahan ada beberapa hal yang tadi telah disampaikan dan telah dilakukan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah. Satu, desinfeksi ya. Yang kedua, vaksinasi. Yang ketiga, pengobatan. Saya akan berbicara khusus di pencegahan. Juga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 17, Peraturan Menteri Pertanian nomor 17 tahun 2023. Ini terkait mobilisasi ternak, Pak. Jadi tentang pengawasan lalu lintas ternak, karena di situ adalah sentra poinnya untuk penyebaran penyakit. Enter poinnya di situ.
Juga dikeluarkan keputusan Menteri Pertanian yang terbaru tahun 2024 nomor 708 tentang situasi penyakit. Jadi di situasi penyakit itu, di status penyakit per daerah ada 4 status. Ada status bebas, ada status terduga, ada status tertular, ada status wabah. Di sini diatur melalui aplikasi lalu lintas HPM, hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan. Di Baik. Permentan 17 itu tahun 2023. Jadi untuk daerah terduga itu tidak boleh dilalui ke daerah bebas, akan terkunci di aplikasi. Oke. Tapi untuk yang bebas bisa untuk dikirim ke daerah terduga maupun tertular maupun wabah. Tapi kalau wabah tidak boleh keluar dari daerah itu. Baik. Itu untuk menguatkan dalam rangka pencegahan penyakit mulut dan kuku. Mungkin Oke. itu. Baik, untuk beberapa skema ya Bapak yang sudah Bapak jelaskan, ini mungkin nanti bisa jadi pencerahan juga bagi para peternak, utamanya ada di Kabupaten Pamekasan. Kita bergeser ke Dr. Hewan Ahmad Fathul Qorib selaku medik veteriner muda DKPP Pamekasan. Gimana Bapak, semangat ya? Semangat. Oke, baik Bapak. Kalau tadi kita sudah ngomongin tentang gejala dan juga pencegahan, mungkin Bapak lebih ke penanganannya Bapak. Bagaimana sih cara menangani hewan yang terinfeksi PMK di Pamekasan Bapak? Baik, begini sebenarnya PMK itu kan sudah dijelaskan tadi bahwa disebabkan oleh virus. Betul. Sedangkan virus itu sebenarnya tidak bisa diobati, quote and quote tidak bisa diobatin dalam tanda petik ya. Cuman harus dilawan dengan adanya daya tahan tubuh. Ketika daya tubuh sapi itu mencapai titik terbaiknya, maka otomatis nanti kesehatan sapinya itu akan baik juga gitu. Untuk itu kesalahan yang sering dilakukan masyarakat adalah ketika terjadi penyakit PMK, biasanya ada luka di bibirnya dan di kakinya. Biasanya sapi itu tidak mau makan, sehingga apa yang terjadi, daya tahan tubuhnya menjadi rendah. Ketika daya tahan tubuh rendah itu, maka akan memasukkan penyakit-penyakit bakteri lainnya, sehingga ditumpangi oleh penyakit-penyakit lainnya. Untuk itu, bagi masyarakat yang memiliki sapi yang sedang kena PMK, yang perlu dilakukan pertama kali adalah meningkatkan daya tahan tubuhnya. Dengan cara apa? Dengan asupan gizi yang baik. Selama ini peternak itu kan panik ya, peternak itu panik, sehingga apa? Ketika sapinya kena PMK, dia menjadi tidak tahu apa yang dilakukan. Tidak tahu dilakukan. Untuk itu, cara yang pertama adalah perawatan yang baik. Itu tadi. Masyarakat diedukasi, kita edukasi di lapangan itu untuk istilahnya memberi makan, minimal istilahnya daya tahan tubuhnya supaya kembali pulih lagi. Terus yang kedua, jangan lakukan pengobatan sendiri sehingga di luar petunjuk petugas yang ada di lapangan. Boleh dilakukan pengobatan asimptomatis atau luka-lukanya misalkan dengan menggunakan betadine, yaitu ada obat-obat luar itu misalkan seperti itu. Atau kalau memang punya akses kepada petugas, panggil petugas sehingga dilakukan pengobatan yang bisa mendorong terbentuknya antibodi itu tadi, sekaligus untuk menghilangkan simptom atau tanda-tanda atau ketidakenakan sapi itu, misalkan panasnya itu dihilangkan dengan obat ya toh, terus lukanya dihilangkan dengan antibakteri dan lain sebagainya. Itu jadi yang perlu kita tekankan di sini adalah rawat sapinya, jangan sampai panik. Kalau ada isu-isu di luar yang kurang baik bahwa PMK ini menyebabkan kematian, isu itu tidak benar. Betul. Tidak benar sama sekali, sehingga itu merugikan masyarakat. Tolong rawat sapinya, panggil petugas, terus istilahnya sabar, insya Allah selama 14 hari perawatan akan ada perbaikan dan kesembuhan. Begitu aja menurut saya. Oke, luar biasa. Jadi memang ya ternyata di lapangan, mau kita pungkiri atau tidak Betul. Bapak, untuk para peternak yang mungkin sapinya sudah mengalami hal-hal yang seperti Bapak sampaikan Betul. tadi, mereka panik.
gitu Betul, ya. betul. Makanya DKPP ini sebenarnya hadir begitu ya Bapak untuk membantu masyarakat yang mungkin mengalami keresahan di sana. Baik, kita kembali ke Pak Budi. Gimana Pak Budi? Alhamdulillah. Ya, Pak Budi. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pencegahan dan lain sebagainya, Pak Budi, ini banyak sekali pertanyaan dan bahkan ini juga pertanyaan dari Nisa ya. Iya. Apakah PMK dapat menular ke manusia, Bapak? Dan jika iya, bagaimana cara penularannya, Bapak? Terima kasih Mbak Nisa. Jadi PMK itu bukan zoonosis ya, jadi aman, tidak Oke. menular ke manusia. Jadi produk pun juga aman untuk dikonsumsi dengan penanganan khusus. Nanti biar dijelaskan oleh dokter hewan yang berwenang, nanti pejabat dari otoritas veteriner atau dari Oke. edik veteriner muda. Yang terpenting tidak usah khawatir bagi para masyarakat ya, bahwa PMK itu tidak menular ke manusia, hanya menular kepada hewan Sesama rentan. hewan rentan. Ya, seperti kambing, domba, dan sapi. Ini kebetulan yang di Pamekasan ini adalah yang menyerang pada sapi, Sapi, ya, yang Pak, pada ya. sapi. Maka dari itu apa yang disampaikan Pak Rosi tadi tentang lalu lintas penular pertama itu yang paling tinggi ya, virus itu baik dari orangnya, alat angkutnya. Jadi kami harapkan untuk para peternak atau masyarakat di Kabupaten Pamekasan untuk sementara jangan menjual atau mendatangkan sapi baru dari pasar atau dari daerah lain ke kandangnya, karena umpamanya menjual pun itu harganya sekarang cukup turun, cukup rendah. Apalagi membeli sapi yang sakit dibawa ke rumahnya akan menjadi penular kepada ternak di sekitarnya. Jadi kami himbau untuk saling menjaga di lingkungan sekitarnya sambil dihimbau. Jadi jangan sampai mendatangkan sapi baru dari pasar atau dari daerah lain yang belum jelas rekam jejak vaksinnya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin bisa dijelaskan kembali khususnya untuk para dokter hewan ya Bapak. Kalau tadi kita membahas menularkah ke manusia begitu Bapak. Monggo untuk Pak Rosi. Penyakit PMK adalah penyakit hewan dan sampai saat ini tidak bersifat zoonosis ya. Artinya penyakit hewan ini tidak menular dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan. Jadi tidak usah terlalu khawatir bagi para konsumen untuk hasil produk asal hewan. Ya betul itu daging, ya. Susu, telur, apalagi telur ya, Anda mungkin tuh. Kemudian untuk hewan rentan tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi, jadi hanya sapi, kambing, domba. Kalau yang di Madura sebetulnya ada lain yang hewan rentan, itu ada babi, ada rusa. Cuma kalau di Pamekasan tidak ada, Mbak Nisa ya. Untuk penularannya bisa langsung dan bisa tidak langsung. Yang langsung kontak langsung antara sapi sehat dengan sapi sakit. Kontak langsung ya, lewat leleran tadi, hipersalivasinya tadi ya, kontak langsung. Kemudian bisa jadi dari tidak langsung bisa dari udara, dari peralatan kandang, dari alat transportasi, atau dari baju-baju yang dipakai oleh peternak gitu. Oke. Jadi maka dari itu lalu lintas Permentan 17 dalam rangka mengatur itu pergerakan lalu lintas hewan sehingga bisa melakukan pencegahan. Itu yang bisa dilakukan di tataran pencegahan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rosi. Dan mungkin nanti akan kita kembali ya, dan nanti mungkin bisa dibahas juga oleh Dr. Hewan Ahmad Fathol tentang vaksinasi tadi, Bapak. Kita akan kembali hadir Kerabat Realita, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi.
Ragam hiburan dan informasi untuk seluruh pemirsa yang mungkin saat ini ada di rumah ya. Terima kasih yang sudah bergabung di akun YouTube Realita Official, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe kerabat. Dan ini sudah banyak sekali beberapa pertanyaan dari pemirsa. Dan tentunya sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan, kita bahas kembali nih Bapak tentang tema besar kita pada pagi hari ini, waspada penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan di Pamekasan. Dan pagi hari ini kerabat Realita, kita sudah bersama di KPP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan. Gimana, masih semangat ya Bapak ya? Semangat. Siap. Masih semangat tentunya. Dan mungkin kita ke Pak Budi terlebih dahulu ya Pak Budi. Kita akan membahas banyaknya kasus. Berapa banyak sih kasus PMK yang telah dilaporkan Bapak di Pamekasan? Apakah ada penurunan atau mungkin ada kelonjakan kasus untuk tahun ini? Silakan Pak Budi. Terima kasih. Jadi saya akan menyampaikan tentang perjalanan kasus dari tahun 2022 sampai tahun 2024 akhir atau 1 Januari 2025. Jadi selama tahun 2022 sampai 2023 itu kasus PMK yang ada di Kabupaten Pamekasan itu sebanyak 7.000 lebih kasus, 7.156 kasus. Jadi cukup banyak yang terserang PMK pada saat itu. Pada akhir Desember 2023 tidak ada penambahan kasus. Jadi PMK sudah tidak ada lagi di tahun 2023 bulan Desember. Vaksin terus berjalan sampai tahun 2024 dan kembali muncul kasus baru di Desember 2024. Jadi 1 bulan yang lalu itu memang ada penambahan kasus yang ada di Kabupaten Pamekasan, yaitu sebanyak 404 kasus. Jadi yang sembuh itu yang disembuhkan oleh teman-teman itu sebanyak 317 ekor, sedangkan yang mati ada 19 dan yang potong paksa itu ada 16. Jadi yang potong paksa itu dalam kondisi masih sakit dipotong paksa oleh pemilik. Jadi mungkin adanya kepanikan. Jadi memang kasus PMK di Kabupaten Pamekasan sempat tidak ada kasus, sudah bagus karena di waktu-waktu itu tindakan pemerintah, upaya pemerintah memang harus melakukan vaksinasi. Jadi dari 22 sampai akhir 23 itu tidak ada kasus, baru muncul kembali pada Desember 2024. Jadi ini yang menjadi kajian pemerintah provinsi dan pusat, munculnya kasus baru ini, sehingga nanti kebijakan ke depannya itu harus ditangani oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten sebagai pelaksana. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penanganan PMK tidak boleh dilakukan kabupaten tertentu saja, tapi harus serentak se-Indonesia karena virusnya tidak mengenal wilayah. Betul. Jadi kayak Kabupaten Pamekasan di sebelah timur ada Sumeneb, di sebelah barat ada Sampang. Kalau cuman ditangani di Pamekasan tapi kabupaten sekitar tidak ditangani karena penyebarannya bisa lewat angin, lewat kontak langsung, maka efisiensi atau tingkat keberhasilan pelaksanaan pencegahannya tidak akan berhasil. Jadi harus serentak, Kerjasama begitu antar wilayah antar begitu. wilayah, bahkan antar negara. Betul. Karena untungnya Indonesia adalah negara kepulauan, tidak berbatasan langsung daratannya dengan negara lain, masih tertolong dari segi geografisnya kan gitu. Jadi memang di Pamekasan tahun-tahun kemarin juga melonjak tinggi, dan kebetulan di akhir tahun 2024 juga ada kasus yang mulai tinggi tapi tidak sebanyak yang tahun kemarin, yang tahun 2022. Tetapi upaya dinas itu sampai saat ini melakukan penyuluhan kepada masing-masing desa di Kabupaten Pamekasan. Oke, baik. Apalagi memang untuk hewan ternak yang sudah sakit terpaksa terjadi jual beli antar wilayah. Nah, itu juga kan sebenarnya kesalahan fatal ya, yang mungkin peternak belum menyadari hal itu, begitu ya Bapak ya. Betul. Tambahan Iya. apa yang akan saya sampaikan ya, kejadian di tahun 2022 sampai 2023
masyarakat sebetulnya sudah mulai mengerti. Kenapa begitu? Pasar Kepo itu di tahun 2022 sampai 2023 pada puncak-puncaknya kasus itu nutup sendiri, tidak ada Siap. penjualan sapi di sana. Jadi masyarakat sebetulnya sudah mulai mengerti bahwa penyebaran tertinggi itu tetap lalu lintas hewan. Jadi yang kemarin juga pasaran yang kemarin, pasar Kepo yang kemarin hari Sabtu minggu yang lalu itu penurunannya cukup tinggi juga. Jadi di tengah itu sudah kosong, cuman ada penjual-penjual yang ada di pinggir-pinggir saja sudah mengalami penurunan sekali. Jadi kita himbau memang untuk sementara jangan sampai mendatangkan atau menjual sapi yang ada di masing-masing kandang peternak. Oke, baik. Apalagi ini juga himbauan untuk pasar-pasar yang biasa melakukan transaksi jual beli hewan begitu ya Bapak ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Kita bergeser ke bagian dokter hewan ya. Ini mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak Fahrul Rosi dan juga Bapak Ahmad Fatul Qorib tentang vaksinasi Bapak. Kan kalau tadi sudah dijelaskan sebenarnya vaksinasi itu cukup efektif. Namun bisa dijelaskan bagaimana jadwal vaksinasinya? Mungkin mulai dari Pak Rosi dulu Pak. Monggo. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Budi kalau vaksinasi sudah dilakukan oleh pemerintah itu sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 ya. Jadi vaksinasi setiap ekor sapi itu vaksin pertama kemudian dilanjutkan vaksin kedua. Jarak antara vaksin pertama kedua itu 1 bulan. Jadi vaksin pertama, vaksin kedua namanya revaksinasi. Setelah revaksinasi dengan sapi yang sama ya, kita lakukan booster 6 bulan. Kemudian dilakukan lagi booster keempat, booster kedua 6 bulan berikutnya. Jadi gitu Pak Nisa. Cuma permasalahannya di sini, kenapa kok bisa muncul lagi kan gitu ya? Betul. Sementara tadi data 23 sudah tidak ada pergerakan kasus. Baru di Desember tahun 2024 ada muncul kasus baru. Karena di sini virus bersifat karier, Mbak. Jadi hewan sakit yang sudah sembuh dan sudah dilakukan vaksinasi, capaiannya sekian persen itu ya, yang sembuh dari sakit itu bisa masih bisa menyebarkan virus sampai dengan umur sampai 3 tahun. Nah, ya. Jadi ada virus yang masih bisa ditularkan dari penyakit yang sudah sembuh dari PMK. Karena itu disarankan untuk terus dilakukan vaksinasi walaupun sapinya sehat gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Qorib seputar vaksinasi ini Bapak. Oh ya, sebenarnya kenapa jadwal vaksinasi itu dari 1 hari terus 30 hari atau 28 hari minimal, terus habis itu di booster selama 6 bulan sekali, karena berarti ada pola-pola pencegahan yang harus dilakukan secara terus-menerus dan kontinu. Dulu pemerintah itu membuat program bahwa PMK ini harus sudah selesai atau harus bebas di tahun 2035. Maka dari tahun 2002 dilakukan vaksinasi terus-menerus sampai di September 2024. Berhubung entah apa itu, vaksinasi itu sementara ini berhenti karena mungkin anggaran yang kurang, sehingga kita itu meminta masyarakat atau mengimbau masyarakat untuk adanya kesadaran untuk vaksinasi secara mandiri. Jadi vaksin PMK ini sudah dijual secara bebas ya, secara bebas dalam tanda petik, tapi harus yang menyuntikkan adalah minimal para medis dan medis veteriner gitu ya. Terus yang berikutnya, kenapa kasus ini muncul kembali? Kita telah melakukan vaksinasi sebanyak 150 ribuan ekor di seluruh Kabupaten Mengasan. Dari populasi sebanyak 190-an ekor lah. Begitu. Jadi ada sekitar 20%-an sapi yang belum divaksinasi. Nah, kenapa mereka ada sapi-sapi yang belum divaksinasi? Pertama, bisa jadi sapi yang baru datang. Kita misalkan melakukan vaksinasi di desa A, terus hari berikutnya ada yang mendatangkan sapi baru lagi. Terus yang kedua, tingkat kesadaran masyarakat.
ada peternak-peternak yang belum memiliki kesadaran untuk melakukan vaksinasi, seperti halnya dulu COVID ya, jangan divaksin dan sebagainya. Iya. Padahal pemerintah itu memiliki ketika membuat program vaksinasi itu sebenarnya adalah demi kebaikan peternak itu sendiri. Kita sempat, contoh saya ya, sempat di lapangan terus ada menolak, Pak jangan Pak gini. Akhirnya saya itu istilahnya menggaransi peternak, Pak kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab. Saya ke sini panas-panas ya atau keringet-keringetan sama teman-teman di sini bukan untuk membuat sapi Bapak sakit, tapi justru sebaliknya membuat sapi Bapak itu menjadi sehat begitu. Jadi dihimbau kepada masyarakat kesadarannya ketika pemerintah atau petugas di lapangan membuat program vaksinasi, sadar dan mau untuk dilakukan vaksinasi. Adanya munculnya penyakit ini karena adanya 20% itu tadi yang tidak mau dan tidak terjangkau vaksin itu tadi, sehingga ketika ada kondisi misalkan perubahan cuaca di bulan Desember dan Januari ini, Betul. ya atau otomatis ada perubahan daya tahan tubuh, ya kan? Pakan yang awalnya rumput kering menjadi rumput basah. Di situ terus penyakit muncul juga, virus aktif semua, bakteri aktif semua, sehingga daya tahan tubuh sapi menjadi rendah, ya toh. Ketika virus PMK itu hadir, muncul lagi di bulan Desember dan di bulan Januari ini. Jadi memang terpola sebenarnya. Desember, Januari seperti itu. Dulu hampir 100% kena. Begitu. Dalam artian yang terlaporkan ke kita sekitar 7.000-an misalkan, tapi sebenarnya di masyarakat itu banyak yang terkena tapi belum dilaporkan pada kita gitu loh. Sekarang alhamdulillah hanya sekitar sekian persen aja yang kena itu. Sapi-sapi yang sudah dilakukan vaksinasi di lapangan, laporan dari petugas-petugas di lapangan itu alhamdulillah aman-aman saja. Meskipun kalaupun kena, tapi karena dia memiliki daya tahan tubuh yang baik, tidak separah sapi yang belum divaksinasi. Begitu ya. Oke, baik. Jadi memang harus ada kesadaran dari Betul. peternak juga. Betul. Artinya kerjasama begitu ya Betul, Bapak. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Budi ya Pak Budi, sebelum kita ke beberapa pertanyaan yang sudah sedari tadi dilayangkan oleh pemirsa kita pada pagi hari ini, Pak Budi. Mungkin bisa dipertegas kembali Bapak Budi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, utamanya pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk mengendalikan wabah PMK ini, Pak Budi. Ya, terima kasih ya untuk langkah-langkah ke depan di tahun 2025. Pusat sementara ini merencanakan pengadaan vaksin bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Dinas Peternakan. Jadi selama apa yang disampaikan Pak Korib tadi, selama bantuan vaksin dari pemerintah ini belum turun, maka di Januari atau Februari sesuai dengan surat edaran dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Pertanian dapat melakukan vaksin secara mandiri karena pemerintah pusat masih belum menyediakan vaksin untuk PMK di tahun 2025. Kami sudah menyebarkan tentang alamat penyedia vaksin untuk yang membutuhkan vaksin atau yang ingin melakukan vaksinasi secara mandiri, terutama kepada ternak-ternak yang sehat, karena kalau sakit tidak diperkenankan untuk divaksin. Jadi kalau sakit harus disembuhkan. Jadi yang berikutnya adalah yang perlu dilakukan oleh para peternak adalah disinfektan, Pak. Jadi penyemprotan, pengendalian itu sangat penting, dan kami melalui petugas juga dari pemerintah provinsi juga membantu kami. Penyemprotan itu bisa dilakukan oleh peternak di kandang-kandang masing-masing. Jadi upaya-upaya itu untuk menangani virus PMK, karena yang disampaikan tadi oleh Bapak dari dokter hewan Pak Korib dan Pak Rosi, bahwa yang disebabkan oleh virus itu tidak ada obatnya tapi bisa dikendalikan. Dikendalikannya yang terutama adalah melalui vaksinasi, itu yang terpenting. Jadi program pemerintah itu sebetulnya sudah hadir sejak tahun 2022, yaitu kegiatan vaksinasi. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Budi. Kalau tadi ngomongin tentang peran peternak ya, kita Betul. kembali ke dokter hewan untuk Pak Rosi ya. Bagaimana sih Pak Rosi peran peternak sendiri Pak Rosi dalam rangka untuk terbebas atau terjauh dari virus PMK ini? Silakan Pak Rosi. Jadi untuk pencegahan dan pengendalian ini tidak boleh hanya
berharap pada petugas. Oke. Semua sektor yang terkait dengan ternak itu harus terlibat bersama-sama melakukan pengendalian, baik peternak, pedagang, pengusaha angkutan, layanan ternak, juga dengan petugas tentunya ya. Ya. Jadi kalau hanya petugas itu lama nanti pemberantasannya ya untuk pencegahan pengendalian. Jadi mohon kepada peternak sementara waktu yang ada rencana untuk membeli ternak jangan ditunda dulu gitu, ditunda dulu. Karena ini diprediksi sampai bulan Februari kasus ini akan terus meningkat. Jadi yang kedua, peternak harus menjaga kebersihan kandang, sanitasi kandang, desinfeksi, penyemprotan kandang. Itu yang bisa dilakukan. Jika kalau kita bersama-sama, insya Allah ini segera bisa diatasi. Terutama mobilisasi orang, mobilisasi pedagang, mobilisasi alat angkut, ternak. Nah, itu tolong betul-betul dibatasi. Sementara kendalikan dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rosi. Ya, itu beberapa peran peternak sebenarnya Betul. Bapak, harus ada kerjasama juga dari para peternak utamanya yang ada di Kabupaten Pamekasan. Mungkin kita ke beberapa pertanyaan ya Bapak, tapi sebelum kita ke beberapa pertanyaan dari pemirsa, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Dan kali ini Kerabat Realita kita masih dalam talk show waspada penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan di Pamekasan. Dan sedari tadi di jam 9 Nisa sudah bersama DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan. Masih semangat tentunya ya Bapak ya. Semangat. Ini menjadi segmen terakhir dan alhamdulillah banyak sekali antusias dari masyarakat kita Bapak yang sudah melayangkan banyak sekali pertanyaan. Tapi meskipun kita sudah membahas dari awal, kita coba cerna kembali Bapak beberapa pertanyaan dari akun-akun yang sudah ada di akun YouTube Realita Official. Kita mulai dari
akun video random Bapak. Mau nanya Bapak, sudah ada korban sapi yang terdampak di Pamekasan. Nah, bisa dijelaskan? Sudah tadi. Iya, bisa dijelaskan berapa persennya mungkin Pak Budi? Bisa dirinci kembali Pak Budi. Monggo Pak Budi. Ya, terima kasih untuk yang dilaporkan ke kami atau yang data dari teman-teman UPT 1, 2, 3, dan 4 yaitu Puskeswan Kota, Waru, Waru, Propo, dan Galis. Kalau di total yang sakit itu seperti yang saya sampaikan tadi sekitar 404 ekor, dan yang sudah disembuhkan oleh teman-teman itu ada 317. Jadi setiap laporan kami tetap ikuti perkembangannya, apa sudah sembuh atau yang lainnya. Jadi memang yang mati dari 404 ini ada 19, dan yang potong paksa atau disembelih itu ada 16. Jadi memang potong paksa itu kadang-kadang ada kepanikan ya, takut mati. Sebetulnya kalau dirawat dengan bagus itu bisa sembuh, seperti yang disampaikan oleh dokter hewan Pak Rosi dan Pak Korib. Jadi dapat dikatakan kalau dibandingkan dengan kasus yang tahun 2022 ini jauh lebih terkendali, karena di lapangan vaksinasi kita sudah cukup banyak, sekitar 78 atau 80% yang telah tervaksinasi. Memang kendalanya umur sapi kita pendek kan. Jadi kalau sapi potong itu setiap 2 tahun atau 1,5 tahun kan dijual lalu mendatangkan sapi baru lagi. Ada yang lahir, ada yang disembelih atau dijual ke luar daerah. Jadi lalu lintas memang sangat mobil sekali tentang pergerakan hewan. Itu yang menjadi kendala. Jadi harus ada peran aktif dari peternak untuk melaporkan jika punya sapi yang baru, agar teman-teman di lapangan mendata sapi untuk dilakukan vaksinasi. Jadi juga kami sampaikan tadi juga ada penanya tentang rencana DKPP ke depan. Iya, siap. Itu jadi ke depan kita dan sedang yang dilakukan saat ini adalah yang terpenting sosialisasi tentang pencegahan PMK. Ini yang terpenting karena menyangkut terutama lalu lintas hewan yang disampaikan Pak Rosi tadi. Jadi yang saat ini dilakukan ini sosialisasi di beberapa desa di Kabupaten Pamekasan, seperti di Propo ini sudah ada kalau 5 desa mulai kemarin bergantian, dan di desa-desa yang lain. Dan kedepannya jika tersedia vaksin dari pemerintah pusat dan provinsi, kami akan segera melakukan vaksinasi kembali bagi hewan-hewan rentan, hewan-hewan target sesuai dengan data yang ada, apa itu perluasan bagi ternak yang baru atau booster bagi ternak yang lama, karena pergerakan ternak kita itu cukup tinggi sekali, terutama bagi yang berjenis kelamin jantan sering dijual dan sering mendatangkan sapi baru. Intinya jangan panik, hubungi petugas, gitu aja, karena ini disebabkan oleh virus yang perlu penanganan khusus. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Budi, cukup rinci ya dari Pak Budi, dan ini sekaligus sudah menjawab dari 2 akun dari The King Filian yang tadi juga sudah dibahas oleh Pak Budi tentang langkah-langkah DKPP untuk kedepannya begitu. Dan tentu menurut Pak Budi untuk tahun ini mungkin lebih minimal begitu, lebih sedikit Bapak ya daripada tahun lalu begitu, tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Pak Budi. Kita bergeser ke dokter hewan nih Pak Budi. Nah, untuk akun Ayudia Wardani, Pak kok marah lagi ya Pak? Apa mungkin ada cara membersihkan kandangnya yang salah Pak? Ini mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Rosi, monggo Pak. Jadi ini kan awalnya pandemik wabah ya tahun 2022, kemudian sifat virusnya karier. Jadi walaupun posisi sapi sehat pun harus selalu terus divaksin ke depannya, wajib per 6 bulan. Jadi untuk mencegah munculnya kembali, dan spotnya itu sporadis, hanya di titik-titik tertentu, beda sama pada saat wabah.
di semua desa 184 desa di Pamekasan, 13 kecamatan di Pamekasan itu sudah kena semua. Tapi untuk yang endemis yang sekarang yang muncul kembali hanya sporadis dan spotnya tertentu. Tidak seperti tahun 2022, jauh berkurang. Namun demikian tetap kita waspada gitu. Nah, untuk itu semua sapi diharapkan walaupun sehat wajib, walaupun nanti mereda, kondisinya sudah mereda kembali, wajib untuk divaksin. Untuk hewan sakit ya, bagi peternak yang sudah hewannya sakit, nomor 1 yang langkah yang harus dilakukan, 1 lapor ke petugas. Nomor 2, jangan dijual sapi yang sakit. Lakukan pengobatan. Tadi sudah disampaikan sama Dokter Gorib, recovery akan terjadi 14 hari, 2 minggu. Asal 1, jaga kebersihan, jaga lalu lintas hewan manusia yang masuk ke kandang ya, orang yang masuk kandang. Batasi itu. Peralatan batasi. Kemudian yang keempat, ya nanti diobati oleh petugas secara untuk mengurangi simptomatisnya aja. Dan infeksi sekunder dalam 14 hari akan recovery dia. Untuk sapi yang sakit ya, untuk sapi yang sehat jaga kebersihannya, desinfeksi, tidak boleh ada sementara orang keluar masuk kandang. Peralatan juga, jadi betul-betul harus mengisolasi mandiri sapinya, orangnya, peralatannya gitu. Steril gitu ya, Steril Pak. sementara ini. Nanti kedepannya vaksin tetap harus dilakukan. Meskipun sehat. Meskipun sehat, tidak ada kasus sudah melandai bahkan 0, wajib divaksin untuk memutus rantai dari virus ini. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Pak Rosi. Kita bergeser ke Pak Korib ya. Pak Rosi tadi sudah menjawab bukan hanya satu akun, ini sudah terwakili dari akun Laura Utami. Terima kasih Ralit FM dan DKPP Pamekasan sudah memberikan informasi dan semoga Pamekasan bebas dari virus PMK. Dan tadi sudah include juga dari pertanyaan dari akun Nanda Amalia yang menanyakan tips dan trik. Tadi sudah sempat dijawab oleh Pak Rosi. Kali ini kita ke Pak Korib ya. Dari akun Budi Cahyono. Perlukah Pak penyemprotan untuk pencegahan Pak? Monggo Pak Korib. Sebenarnya tadi sudah dibahas ya. Jadi untuk memutus mata rantai penyebaran virus itu, misalkan di kandang sakit atau di kandang yang sehat, itu perlu dilakukan rutin penyemprotan kandang. Sehingga kalau ada virus yang lagi iseng mampir mau ngopi gitu misalkan ya, jadi kita bisa langsung musnahkan dengan adanya penyemprotan kandang itu tadi. Banyak kok obat-obat semprot yang murah, misalkan kalau tidak mengerti mereknya bisa menggunakan misalkan Baiklin ya, itu bisa, atau misalkan deterjen juga bisa untuk membunuh virus gitu loh. Terus atau bisa aja beli di toko-toko poultry shop yang ada gitu. Pak, desinfektan untuk pencegahan penyakit PMK apa aja, tinggal tanya di situ gitu ya. Itu ya memang penting banget itu dilakukan desinfeksi di kandang. Begitu. Oke, terima kasih Pak Korib ya yang sudah terjawab dari akun Budi Cahyono. Dan untuk beberapa akun yang mungkin Nisa belum bisa membacakan satu persatu ya, karena untuk pertanyaannya memang sudah terinclude Bapak. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Bapak. Mungkin ada kontak person untuk menghubungi terkait vaksinasi ini Bapak. Tadi mungkin call centernya belum kita share dan mungkin bisa dijawab Bapak. Silakan Pak Korib. Jadi masyarakat Pamekasan bisa mengakses pelayanan kami baik secara online maupun offline. Jadi kalau secara offline-nya kita memiliki puskeswan yang terletak di 4 wilayah ya. Jadi di Galis, lokasinya itu di sebelahnya Kecamatan Galis, bisa dihubungi ke sana, bisa langsung secara offline juga ke sana. Terus di Pamekasan ada Jalan Ponorogo, Puskesmas Pamekasan di Jalan Ponorogo ada. Terus di Pakong itu di sebelah baratnya Pasar Pakong ada Puskesmas Pakong. Terus yang berikutnya ada di Waru, di sebelah baratnya Rumah Sakit Waru. Jadi buat peternak yang bisa mau mengakses secara offline
pelayanan petugas-petugas Keswan yang ada di sana, silakan menghubungi lokasi-lokasi tersebut. Yang kedua, secara online. Jadi kita memiliki akun sosmed juga di kpp.kap Pamekasan. Di situ tertera banyak informasi yang bisa diakses, termasuk call center juga kita sudah sampaikan di sana. Kalau kita sebutkan di satu-satu di sini, ya kan, saya susah nanti dicatatnya kan seperti itu. Terus yang berikutnya, kalau memang tidak bisa mengakses secara offline, hubungi perangkat desa terdekat, misalkan ke kepala desanya. Insya Allah teman-teman sudah melakukan selama ini bekerjasama dengan para aparatur pemerintahan desa untuk bisa saling menginformasikan atau mengakses. Pak Bun misalkan sapi saya sakit, insya Allah Pak Bunnya nanti akan menghubungi petugas untuk dilakukan penanganan secepatnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Korib. Jadi memang langkah-langkah atau strategi dari DKPP sudah tercover sebenarnya. Betul. Mungkin ini masyarakat yang belum paham dan belum mengetahui sudah bisa tersalurkan lewat talk show ini Bapak. Dan ini terakhir untuk Pak Budi, Pak Rosi dan Pak Korib yang memberikan harapan sekaligus himbauan kepada masyarakat. Silakan Pak Budi. Terima kasih. Yang terpenting ya jangan panik. Rawat sapi dengan baik, minta petunjuk petugas. Yang terpenting lagi satu, yaitu yang disampaikan Pak Rosi, jangan sampai melintaskan sapi, baik menjual atau mendatangkan sapi baru dari pasar. Itu adalah bentuk pencegahan terbaik terhadap virus PMK. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Silakan Pak Rosi memberikan sedikit harapan dan juga himbauan kepada masyarakat. Yang bisa mengendalikan satu, kita harus bersama-sama mengendalikan, baik peternak, pedagang, jasa transportasi ternak, dan pemerintah. Kita harus bersama-sama untuk melakukan pengendalian. Satu kata, isolasi mandiri sementara waktu, dan vaksinasi tentunya setelah itu. Oke, terima kasih Pak Rosi. Dan terakhir Pak Korib memberikan sedikit harapan dan juga himbauannya Pak. Baik, begini, beternak itu sebenarnya sederhana. Cara beternak itu sebenarnya sederhana. Jadi bisa diukur dari diri peternak itu sendiri. Ketika masuk ke kandang merasa gelap, maka perlu penambahan cahaya. Ketika masuk ke kandang merasa bau, berarti perlu pembersihan kandang. Ketika masuk ke kandang merasa uap, panas gitu, berarti kurang sirkulasinya. Ketika ke kandang misalkan merasa banyak angin terlalu masuk, berarti sirkulasinya dikurangin. Begitu. Jadi bisa diukur dari itu. Jadi kalau peternak pengen sapinya sehat, ukur pada diri sendiri. Ketika minumannya kita jijik untuk meminumnya karena kotor, maka berikan minuman yang bersih. Ketika makanannya berjamur, maka melihat berjamur kotor, kita jijik memakannya. Begitu juga dengan sapi, berikan makanan yang baik. Sama dengan cara perawatan kepada manusia begitu, sama. ya. Perlakukan hewan itu sebaik mungkin seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Oke, terima kasih Pak Budi, Pak Rosi dan juga Pak Korib ya, yang sudah sudi hadir di studio Realita FM dan juga sedikit memberikan sosialisasi kepada masyarakat, utamanya mungkin bisa melalui talk show ini Bapak bisa tersalurkan ya, utamanya untuk masyarakat yang saat ini tertimpa musibah PMK. Semoga diberikan kesabaran dan jangan lupa jangan panik begitu ya Bapak. Terima kasih sudah mampir dan datang di studio Realita FM Bapak. Nisa Arumi pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.